Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, yang kami muliakan, para alim, para kiai, para habaib, para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat, sepuh, bini sepuh, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah Allah masih mentakdir kita untuk bersua bertatap muka meskipun dalam acara TV. Semoga apa yang akan kita bahas nantinya akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, berguna bagi kita, keluarga dan orang-orang terdekat kita, berguna di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para istri, keluarga, para anak, putra-putri, pada para cucu dan keturunan beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in sampai ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, pada kali ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita yang sempat tertunda. Kita akan meneruskan pembacaan dan pembahasan dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, murid terbaik dari Al-Imam Al-Bukhari, sahibus sahih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kemarin kita membahas tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian. Dari hadis-hadis yang sudah kita bahas, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian itu tidak sekaku mungkin yang seperti kita bayangkan. Tidak selalu memakai pakaian putih terus, tidak ternyata. Ya, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kaku dalam berpakaian. Kadang ya pakai putih, kadang ya pakai hijau, kadang pakai kuning, kadang pakai merah, kadang pakai hitam dan lain sebagainya. Intinya beliau sangat santai lah, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian tidak selalu polos, ya, tidak selalu polos. Rasul juga memakai pakaian yang ada motifnya, ada coraknya. Ya, mungkin kalau baju takwa itu ada kembangan burdil-burdilannya, ya. Kemudian mungkin batik kalau orang Indonesia. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian seperti pakaian kaumnya. Tidak menyelisihi begitu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam intinya dalam berpakaian beliau itu ya santai, ya, tidak terlalu kaku. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pada bab libas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis yang ke-14. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Mufaddal
an Abdullah bin Utsman bin Khutsaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayadi." Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Minats thiyabi, dari pakaian. Liyal basha, supaya memakainya. Ya, hendaklah kalian berwarna putih dalam berpakaian. Liyal basha, untuk memakainya. Siapa yang memakai? Ahya'ukum, orang-orang hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan warna putih tersebut. Fa innaha, karena sesungguhnya pakaian putih, min khiyari thiyabikum, bagian atau termasuk di antara pakaian yang terbaik, pakaian kalian yang terbaik. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau warna apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan memakai berbagai macam warna dalam berpakaian. Kadang putih, kadang merah, kadang hijau, kadang kuning, dan lain sebagainya. Tetapi di sini secara spesifik Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di antara warna-warna yang sekian banyak ini, yang paling baik itu adalah warna putih. Ya, meskipun bukan kewajiban warna putih. Artinya kalau memakai warna coklat misalnya seperti yang saya pakai, apakah itu haram? Ya tidak. Ya, tidak. Artinya warna putih ini lebih afdol dibanding warna-warna yang lain. Bukan berarti warna yang lain itu tidak boleh dipakai. Ya, begitu. Dan kesimpulan yang kedua dari hadis ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kafan untuk orang mati itu warnanya kalau bisa juga warna putih. Dan ini bukan suatu kewajiban ya. Kalau misalnya tidak ada warna putih, ya silahkan dikafani pakai batik, dikafani pakai warna yang lain, itu tidak masalah. Tapi kalau bisa adalah warna putih. Jadi di masyarakat kita rata-rata ya kita lihat semuanya kalau mengkafani pakai kafan warna putih. Jadi warna itu bukan suatu kewajiban bagi kain kafan, tetapi ini hanyalah anjuran atau kesunahan saja. Kalau tidak ada pakaian warna putih, ya sudah seadanya warna apa. Bahkan para sahabat ketika dikafani, sebagian sahabat tidak punya pakaian. Jangankan warna putih, warna yang lain saja tidak cukup untuk dipakai kafan. Seperti contohnya ketika Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia tidak punya pakaian. Yang untuk kain kafan saja tidak cukup. Kalau dibuat kafan, ketika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika dijulurkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Jadi pakaiannya yang dimiliki oleh Sayyidina Mus'ab itu tidak cukup untuk kafan saja, tidak cukup. Apalagi cari yang putih. Itu kain yang dipakai sehari-hari buat kafan saja tidak cukup yang dimiliki. Maka sampai-sampai Sayyidina Mus'ab itu dikafani pakai rumput. Ini dikafani pakai rumput. Kenapa? Karena tidak ada kain lagi yang dimiliki oleh Sayyidina Mus'ab. Jadi intinya sekali lagi, kain putih dalam kafan itu hanyalah anjuran, suatu kesunahan dan bukan suatu kewajiban. Baik, hadis yang nomor 15 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Syabib an Samurah bin Jundub qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Samurah bin Jundub, beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayad, pakailah pakaian putih. Fa innaha, sesungguhnya pakaian putih itu adhar, lebih bersih, wa atyab, dan lebih bagus, wa kafinu, dan kafanilah kalian fiha, di dalam kain putih tersebut, mautakum, orang-orang yang mati di antara kalian. Jadi hadis ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, kandungannya bahwasanya kita dianjurkan untuk memakai pakaian putih. Dan kalau ada orang meninggal dikafani, kalau bisa pakai kain kafan yang berwarna putih. Dan ini sekali lagi bukan suatu kewajiban, tetapi ini adalah
hanya anjuran saja oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam suka warna putih, ternyata Rasul tidak setiap hari itu pakai putih terus, ya. Jadi meskipun Rasul menganjurkan putih, bukan berarti Rasul setiap hari putih tok pakaiannya. Enggak, ya. Rasul ya kadang-kadang mungkin ya kalau kita ulama kita Indonesia ya kadang-kadang pakai batik, ya, kadang-kadang pakai warna yang lain, tidak masalah, tidak masalah. Nah, tetapi kalau bisa, karena ini Rasul ini menganjurkan pakaian putih, ya minimal kalau Jumatan itu pakai pakaian warna putih, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya monggo silahkan. Toh itu bukan kewajiban. Ya, minimal kalau ke masjid, mau sholat, terutama kalau mau Jumatan, bapak-bapaknya ya kalau bisa pakai warna bajunya ya baju putih lah. Kalau tidak ada putih ya paling tidak baju yang dipakai untuk khusus ibadah, misalnya baju takwa dan lain sebagainya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu dulu yang kita bahas pada segmen kali ini, akan kita lanjutkan kembali setelah yang lewat berikut. Pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun panjenengan berada, kita masih bersama Kolbun Salim, acara kebanggaan kita semuanya. Dan pada kali ini kita membahas tema, meneruskan tema yang sebelumnya, yaitu 1 jam lebih dekat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahas hadis-hadis yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah karyanya Imam Turmudi. Masih tentang pakaian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih tentang cara berpakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan tadi meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam suka memakai putih dan menganjurkan warna putih, tetapi bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap waktu pakaiannya pakai warna putih. Ya, begitu. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Mani', hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, qala hadatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah, an Safiyah binti Syaibah an Aisyah. Qalat, hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin. Pada suatu pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Wa alaihi mirtun. Dan Rasul SAW memakai kain panjang, mirtun itu kain panjang, min sya'rin, yang terbuat dari benang aswada yang berwarna hitam. Artinya apa? Rasul SAW pada hadis ini disaksikan oleh Sayyidah Aisyah, Rasul SAW suatu pagi itu pakai pakaian yang tidak berwarna putih, tetapi warnanya hitam. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan atau kita ini masih santri, kok setiap hari warnanya putih terus ya, nah itu malah saya kira tidak plek sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menganjurkan putih, suka warna putih, tapi masih yang lain. Ya, intinya kita dalam berpakaian itu ya santai sajalah, ya tidak perlu terlalu kaku, gitu. Baik, kita teruskan kembali hadis yang terakhir pada bab ini. Hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi. Dari sahabat Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan bahwasanya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bisa jubbatan, memakai jubah, ya, memakai jubah. Jubah itu kalau kita katakan seperti gamis tapi yang dipakai di luar ya. Kalau kita lihat para ulama atau para habaib pakai gamis, itu setelah gamis beliau masih memakai gamis lapisan lagi, tetapi terbuka. Nah, itu namanya jubah. Ya. Atau kita tahu misalnya raja-raja Saudi, ya, setelah pakai gamis itu kan pakai pakaian hitam itu yang diselimpangkan begini, ya seperti gamis tapi terbuka, tidak ada kancingnya. Nah, itu namanya jubah, ya, gamis luaran. Nah, rumiyah,
Nah, artinya ini jubahnya adalah jubah, kemungkinan yang pertama adalah jubah yang berasal dari negeri Romawi, made in Romawi. Ya, made in Romawi. Atau kemungkinan yang kedua, modelnya model Romawi. Jadi jubahnya Nabi yang dipakai, yang beliau pakai ini bukan jubah ciri khas Madinah, tetapi jubah ini model-modelnya, ini modelnya pakaiannya jubah Romawi. Intinya apa? Intinya selagi pakaian itu no problem, masih sopan, menutup aurat, tidak mencerminkan orang fasik, orang kafir, tidak masalah, silakan dipakai begitu. Ya, Nabi itu santai, meskipun pakaian ini made in Romawi atau pakaian ini buatan orang kafir lah ya, Romawi kan masih orang kafir. Ini made in orang kafir, ya beliau tidak masalah pakai gitu. Ya tidak boleh kan sembelihannya orang kafir kita makan. Lah kalau pakaiannya made in Cina, made in misalnya mana ya, made in yang negeri-negeri yang di situ pembuatnya bukan orang Muslim, ya tidak masalah, kita pakai tidak ada masalah. Karena Nabi saja itu memakai pakaian yaitu impor dari negeri kafir, yaitu dari negeri Romawi. Dayyiqatal kummaini, ya, yang pergelangan, lingkar lengannya ini sempit. Ya, jadi ngapunten, mohon maaf, dayyiqatal kummaini ini pergelangan lengan ini sempit. Seperti kita lah, ini sempit ini. Jadi sebagian pakaian itu seperti pakaian kita pada umumnya di Indonesia ini termasuk sempit. Ya, baju-baju takwa, hem-hem yang ada di kita ini termasuk lubang lengannya ini sempit. Karena sebagian daerah di Arab sana itu ada yang lingkar lengannya ini besar. Ya, seperti orang-orang di Sudan. Itu gamisnya orang Sudan, itu lingkar lengannya ini mungkin kucing 2 bisa masuk ini. Ya, saking lebarnya. Jadi mungkin ada segini ya mungkin ya. Kalau ini lingkar lengan ya, ini kan cuma segini. Ini termasuk sempit. Jadi kalau gamisnya orang Sudan itu bisa sampai segini lingkar lengannya itu. Nah, itu model-model pakaian. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memakai model Romawi. Model pakaiannya orang Romawi, jubahnya orang Romawi. Apa ciri khasnya? Yaitu lingkar lengannya sempit. Ya, itu dipakai juga sama Nabi SAW. Selama itu tidak mencerminkan bahwasanya itu khusus untuk pakaiannya orang fasik. Khusus pakaiannya orang kafir tidak ada masalah. Begitu. Jadi misalnya kalau ada orang, wah ini pakai celana ini tidak sunnah Nabi misalnya. Ya, celana itu yang penting menutup aurat, sopan, tidak mencerminkan model-model orang kafir dan fasik, tidak ada masalah. Silahkan pakai celana. Ya, bukan suatu keharaman. Kalau mungkin pada zaman dulu, pada zaman 90-an, awal-awal 90-an, pas zaman perjuangan, itu celana mungkin identik dengan orang fasik. Pakaiannya penjajah, pakaiannya Belanda, pakaiannya orang kafir. Kalau kita pakai, ya, makanya ada ulama pada zaman dulu itu mengharamkan pakai celana. Kenapa? Karena identik dengan pakaiannya orang kafir. Kalau zaman sekarang enggak ada. Orang pakai celana kafir ente, oh enggak ada. Ya, jadi mindset di masyarakat sudah berbeda. Kalau zaman dulu mungkin kalau pakai celana ini identik dengan orang kafir. Tapi kalau sekarang tidak. Makanya hukum itu berubah seiring berubahnya waktu. Oke, kalau zaman dulu karena identik dengan orang kafir, hukum pakai celana bisa haram. Tapi sekarang tidak boleh kita mengharamkan. Kenapa? Celana sudah tidak identik lagi dengan penjajahan, tidak identik lagi dengan orang kafir. Ya. Lalu bagaimana kok kiai-kiai tidak mau pakai celana, kok malah pakai sarung? Yo sakarepe dhewe ta. Ya, yo memang nyamannya pakai sarung ya tidak masalah pakai sarung. Toh pakai sarung itu kan lebih praktis, selain lebih isis, ya kan, dan gelis gitu. Kalau misalnya kebelet ke kamar mandi dijamin mudah, ya, tidak akan nyiprat kemana-mana. Air kencing tidak akan nyiprat atau mengenai pakaian kita. Kalau pakai celana, bayangkan kita masuk toilet,
pakai celana. Ya, harus ribet, harus nyopot celana dulu. Ya. Kalau nggak mau nyopot celana nanti kencing pasti sambil berdiri. Atau sambil duduk pun pasti repot. Dan itu dikhawatirkan air kencing itu akan nyiprat. Apa bahasa Indonesianya nyiprat itu? Nyiprat itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya nyiprat lah ya. Ya nyiprat ke celana, ke pakaian kita. Dan itu akhirnya membuat pakaian kita najis. Makanya lebih enak itu sarungan, ya. Gelis, praktis. Selain itu juga ISIS. Ya. Dan kemudian qala Abu Isa wa Abu Ishaq hadza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wasmuhu Sulaiman. Baik, bisa disimpulkan dari bab pakaian Rasul ini bahwasanya dalam berpakaian silahkan kita bebas untuk berpakaian. Yang penting catatannya pakaian itu satu, ya, menutup aurat, ya, menutup aurat dengan baik, bukan hanya warna dari aurat yang tidak boleh kelihatan, tetapi bentuknya aurat juga tidak boleh kelihatan. Nah ini rawan untuk ibu-ibu ini, ibu-ibu muslimat. Kalau memilih pakaian menutup aurat bukan hanya warnanya auratnya panjenengan yang tidak boleh kelihatan, tetapi bentuknya juga tidak boleh kelihatan. Ya, ibu-ibu pakai jilbab, ya, pakai pakaian panjang, pakai celana panjang, mau senam, ya, mau senam aerobik, ya, benar nutup aurat, ya, menutup aurat warnanya, ya, tapi rata-rata kan bentuknya mbak, ya kan, ya. Nah ini belum menutup aurat secara sempurna. Artinya apa? Masih seperti bentuk dari tubuh masih kelihatan. Ibarat kayak lepet, seperti lontong. Jadi ngapret. Kalau dilihat laki-laki itu ya mohon maaf, ya, mungkin bisa menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Ya, jangan salahkan laki-laki, ya kan? Jangan salahkan laki-laki. Laki-laki tidak bisa disalahkan 100% dalam hal ini selama wanita juga tidak menjaga auratnya. Betul sudah menutup aurat, lalu apa kabar dengan bentuk tubuhnya? Betul, warna kulit tidak kelihatan, tapi ininya masih tercetak dengan sempurna. Maka ada pepatah kan mengatakan jangan salahkan ibu mengandung, ya, tapi salahkan juga bapak yang punya burung kan gitu. Ya, jadi intinya dosa ada perzinahan dan lain sebagainya itu tidak murni kesalahan laki-laki, tetapi ada sumbangsih juga dari pihak perempuan jika mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Sebagaimana pesan Rasul SAW, ya, pakaian untuk menutup aurat apa? Ya, selain menutup warna juga menutup bentuk tubuh. Jangan sampai kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Kasiyat betul ditutup, tapi ariyat seperti telanjang, ya, betul pakai pakaian menutup aurat, tetapi bayangkan apa jadinya kalau warna pakaiannya sama dengan warna kulit, kan seperti telanjang. Kalau misalnya nyapret kan ya hampir seperti telanjang, kan begitu. Mailat, mumilat, kemudian sudah pakai pakaian nyapret, kemudian mailat, mumilat, lenggak-lenggok, ya, senam. Ya kan? Ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, ini mailat mumilat bahaya sekali ini ya. Makanya ada pepatah tadi yang kita bilang jangan salahkan ibu mengandung tapi salahkan bapak yang punya burung kan gitu. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya setelah pariwara yang satu ini. Pemirsa Kolbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, kita masih dalam acara yang sama yaitu Kolbun Salim, dan tema kita hari ini adalah bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian.
Kita tadi sudah bahas pada segmen sebelumnya bahwasanya dalam berpakaian itu silahkan kita bebas memilih pakaian apa saja. Yang penting syaratnya satu, harus menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, jangan menyerupai pakaian orang kafir atau orang fasik. Yang itu orang melihat kita, ini menyangka kita ini orang fasik atau orang kafir. Misalnya ya, contoh pakaian yang mungkin model-model anak pang misalnya, ya dadel-dadel duel semprotan sana kemari, terus kemudian celananya yang sobek-sobek dan lain sebagainya, yang itu ciri khasnya orang fasik lah. Nah itu jangan dipakai. Nah itu yang kedua syaratnya itu. Terus kemudian syarat yang ketiga itu dalam berpakaian haruslah kalau bisa, kalau jenengan berpakaian itu yang sopan. Artinya apa ya? Yang sopan lah. Ya. Jangan seperti yang tidak umum di masyarakat. Kemudian juga kita harus tahu diri kita ini siapa. Kalau kita ini bukan orang alim, jangan pakai pakaian yang pakaian itu khusus biasanya dipakai hanya dipakai orang alim atau ulama saja. Nah ini, jadi begini, contohnya ya, ada di masyarakat kita, ulama-ulama ini punya pakaian khusus. Jadi kalau orang melihat seseorang, ya, misalnya panjenengan ini melihat seseorang kok pakai pakaian tertentu, ini di benak panjenengan sudah terbesit, oh ini kiai, oh ini alim ini, oh ini ulama ini. Nah kok kita nih orang biasa, ya, orang yang tidak punya ilmu, kok kita mencontoh pakaiannya ulama, nah itu tidak boleh. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Al-Syafi'i, ulama Syafi'i dari Syria, beliau mengatakan haram hukumnya bagi orang yang tidak punya ilmu memakai pakaian yang khusus, pakaian itu dipakai ciri khasnya ulama. Contoh ya, ulama itu kalau ciri pakaian khusus ulama misalnya pakai gamis, kemudian pakai jubah, surbannya hijau, ya, surbannya hijau, kemudian pakai imamah atau pakai udeng. Nah itu orang kan kalau melihat seseorang pakai pakaian seperti itu kan biasanya, wah ini ulama ini bukan orang sembarangan. Lah kok ada orang biasa pakai pakaian seperti itu, haram hukumnya menurut Imam Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kenapa kok bisa haram? Padahal kan itu juga pakaiannya yang dianjurkan Nabi. Iya, memang betul, mungkin pakai pakaian putih, mungkin pakai imamah. Tetapi ketika orang biasa memakai pakaian ciri khas ulama, dikhawatirkan nanti orang menganggap orang tersebut adalah ulama juga. Kemudian ada orang bertanya tentang suatu ilmu, dia menjawabnya serampangan karena tidak punya ilmunya. Kenapa? Karena dia ulama gadungan. Jadi begitu. Ya, ini kok ada orang biasa, ya, ilmu agamanya cetek, baca kitab aja pating peleketot, tidak ngerti artinya, ya, cuma pinter saja ngomong, tapi ilmunya nol potol. Pakai pakaian kok ciri khasnya ulama, pakai gamis, pakai jubah, pakai surban hijau, surbannya warna hijau, tebalnya kayak karpet masjid. Kemudian pakai songkok putih, masih dilapisi imamah, udeng-udengan tebalnya kayak ban Vespa misalnya. Nah ini kan padahal dia bukan ulama. Kok pakai pakaian yang menciri khaskan ulama? Ini tidak boleh, haram ini. Kenapa? Karena bisa menimbulkan syubhat di masyarakat. Nanti panjenengan dianggap ulama, terus ditanya masalah halal haram, jenengan jawab dengan serampangan tanpa ilmu, ternyata jawabannya salah. Jangan salahkan masyarakat yang bertanya, tapi panjenengan sendiri yang salah dalam berpakaian. Maka berhati-hatilah terhadap ulama-ulama gadungan. Kalau polisi gadungan aja diuber-uber, ditangkap, bisa didenda, bisa dipenjara, maka ulama gadungan juga membahayakan masyarakat. Nah, itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu silahkan kita berpakaian, yang penting sopan,
Boleh pakai batik? Boleh. Ya. Boleh pakai pakaian misalnya ada burdil-burdilnya? Boleh. Yang penting tadi, ya syarat-syaratnya tadi. Ditambah syarat yang selanjutnya tidak menyerupai pakaian perempuan. Kalau laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Kalau perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Maka haram hukumnya kalau ada laki-laki kok pakai daster, pakai baby doll. Nah, tidak boleh. Karena itu khusus perempuan. Perempuan juga begitu. Jangan pakai pakaian yang memang itu khusus untuk laki-laki. Karena menyalahi kodrat. Ya, menyalahi kodrat. Terus diantaranya, jangan memakai pakaian yang itu berbahan sutra. Kalau laki-laki ya, berbahan sutra itu tidak boleh untuk laki-laki. Kalau perempuan silahkan pakai sutra, pakai bahan apapun, itu terserah. Kemudian dianjurkan kalau kita ini pakai pakaian ini jangan sampai melebihi mata kaki. Ini untuk orang laki-laki ya. Kalau pakai sarung, pakai celana, apalagi untuk ibadah, kalau bisa pakaiannya jangan sampai lebih di bawah mata kaki. Nah, karena ini cerminan untuk orang sombong. Ini dalam hadisnya begitu. Ya. Jadi ini hanya anjuran saja. Ya. Hanya anjuran saja. Artinya ada memang hadis ancaman bagi orang-orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Ini diancam neraka oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini adalah hadis khilaf. Ya, ada khilaf dalam pemahaman hadis ini. Memang ada yang mengharamkan, ya, karena di situ ancaman neraka. Tapi kemudian jangan sampean saklek orang yang berpakaian di bawah mata kaki sampai ancam neraka. Akhirnya sampean masuk masjid, bukannya ibadah, bukannya khusyuk konsentrasi sholat, malah menjadi mufattish, intelijen. Loh, sampean masuk masjid kok kalau malah meneliti pakaiannya orang. Artinya apa? Artinya ya sudahlah. Di situ ada khilafiyah dalam memahami. Ya. Artinya selain ada yang mengharamkan, ada ulama lain yang berpendapat bahwasanya ya, yang namanya menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki itu hanyalah hukum makruh. Kenapa kok makruh? Karena pada zaman dulu masih susah. Buat makan aja susah, pakaian aja susah. Kita ceritakan tadi, ada sahabat yang tidak bisa dikafani dengan sempurna. Kenapa? Karena pakaiannya kainnya tidak ada. Jadi kain aja susah, buat makan aja susah. Kok ini ada orang di mana yang lain masih kekurangan, masih kelaparan, ini kok ada orang pakai pakaian berlebih sampai menjulurkan mata di bawah mata kaki sampai ngelesreh. Oh, sombong banget. Aos iki kata orang using. Ya, kenapa? Dia menunjukkan kemewahannya di antara masyarakat yang sedang dilanda kemiskinan, kekurangan, kelaparan. Ini orang sombong ini berarti. Nah, itu pada zaman dulu, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang seperti itu dengan neraka. Kenapa? Ini orang sombong ini. Sekarang ini musimnya orang miskin kok, orang sulit makan, kok kamu malah pakaiannya berlebih-lebihan. Sombong berarti ini. Nah, ini kesimpulan sebagian ulama begitu. Dan makanya kalau sekarang ini kan tidak ada. Ya. Kalau jenengan beli celana Levi's, celana jeans itu pakai pasti di bawah mata kaki semuanya. Dan tidak ada orang yang mengatakan itu sombong. Jadi kalau zaman dulu identik sombong. Kenapa? Karena memang kekurangan pangan, kekurangan pakaian, hidup susah. Zaman sekarang tidak ada mindset seperti itu. Orang tidak akan mungkin beranggapan ente sombong gara-gara pakaiannya di bawah mata kaki. Maka hukum itu sudah tidak ada keharaman itu. Jadi intinya kalau berpakaian dengan kesombongan, maka entah itu di bawah mata kaki, di atas mata kaki, tidak boleh. Kenapa? Penyakitnya ada di hati, di sombong tadi. Nah, maka dari itu, kalau dalam berpakaian, kalau bisa, ya ini kan anjuran Nabi di atas mata kaki, ya sudah, kalau bisa kita di atas mata kaki, kalau sholat, kalau ibadah, kalau berpakaian. Kalau lihat orang lain di bawah mata kaki, jangan langsung memvonis
Seperti Anda adalah pemegang kunci neraka saja. Ya. Seperti Anda itu satpamnya neraka. Ketika masuk masjid bukan konsentrasi, tapi melihat ke bawah, melihat kakinya jamaah. Wah, neraka kabeh iki. Sing mlebu surga aku tok. Nah, ini bahaya ini. Nah, bukan hanya terjerumus kepada sombong, tapi merasa dirinya adalah paling berhak yang punya kaplingan neraka. Loh, memangnya di situ developer surga apa gimana? Kan begitu. Ya, jadi kita tasamuh lah. Kita bisa dengan orang lain itu ya legowo lah, dengan khilafiyah. Itu jangan kemudian kita merasa paling baik, kita paling nyunah, kita paling berhak terhadap surga, yang lain neraka. Kita berhak mengetahui mana sih calon neraka, calon surga. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kita semoga terhindar dari perasaan-perasaan sombong yang seperti ini. Intinya berpakaianlah dengan sewajarnya, sesuai sunnah. Ya, yang wajib itu tadi, yang memenuhi kriteria tadi, tidak membuka aurat dan lain sebagainya. Selebihnya hanya sunnah-sunnah saja. Seperti pakaian putih, sunnah, ya silahkan kita pakai pakaian putih. Ya. Tetapi kalau enggak pakaian putih, ya jangan kemudian kita vonis mereka sebagai neraka dan lain sebagainya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya itu bab pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti di segmen terakhir kita akan buka pembahasan baru di bab yang baru, tapi setelah pariwara yang lewat berikut. Pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun panjenengan berada, masih dalam acara yang sama, acara kebanggaan kita Kolbun Salim Nasional Televisi. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu belajar memahami hadis-hadis Rasul SAW yang ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Turmudi. Baik, dalam berpakaian kita tadi sudah simpulkan bagaimana sebaiknya kita berpakaian. Jadi janganlah kita memvonis diri kita ini lebih baik gara-gara pakaian kita lebih baik. Ngapunten. Ada sebagian orang merasa pakaiannya paling sunnah, lah ternyata juga enggak sunnah. Ya. Contohnya apa? Mereka pakai misalnya sudah pakai gamis dan gamisnya di atas mata kaki. Mereka pikir itu sudah sunnah. Tapi kadang mereka enggak pakai songkok. Ya, sholat enggak memakai penutup kepala. Ya, apakah songkok kayak kalau enggak punya songkok ya topi dibalik, petnya dibalik taruh belakang kayak atau pakai kresek, kertas minyak apalah. Karena apa? Kanjeng Nabi itu enggak pernah membuka kepalanya, apalagi ketika sholat. Jadi panjenengan kalau mau nyunah itu nyunah sekalian. Ya. Jangan mentang-mentang kemudian pakai gamis terus paling sunnah, terus panjenengan tinggalkan sunnah yang lain, tidak pakai songkok, tidak pakai penutup kepala. Nah, jadi ya kita introspeksi masing-masing lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan sampai kita merasa lebih baik. Oke, kita berusaha menjalankan sunnah sebaik-baiknya, tapi jangan sampai kemudian kita merasa lebih baik. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita lihat di pesantren-pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf ya, itu mengapa santri-santrinya tidak boleh pakai pakaian songkok putih misalnya. Ya, kalau di pondok-pondok salaf itu kita tidak bisa nemukan, atau mungkin nemukan ya jarang banget ada santri berani pakai songkok putih, atau ada santri berani pakai sorban warna hijau. Apa alasannya? Apakah itu berarti santri-santri itu enggak ngerti sunnah? Apakah santri-santri pondok salaf ini enggak pernah ngaji hadis apa? Apakah santri salaf ini kiainya bodoh apa agama apa? Enggak ngerti pakaian yang disunahkan Nabi? Kok enggak pakai songkok putih ini bagaimana? Ya, jangan kemudian kita memvonis seperti itu. Alasannya apa? Santri
tidak dibolehkan pakai songkok putih, atau mereka juga tidak berani pakai songkok putih. Kenapa? Karena di masyarakat Jawa pada umumnya orang yang pakai songkok putih itu satu, itu adalah sudah haji. Yang kedua, orang yang faham betul tentang ilmu agama. Makanya kalau kelas santri masih awam agama, masih belum alim, masih belum jadi kiai, masih belum jadi orang yang ulama, makanya mereka tidak pede pakai songkok putih. Dan mereka juga tidak berani pakai surban warna hijau. Kenapa? Karena merasa masih belum alim. Mereka dalam mindset orang Jawa, ya, dalam masyarakat Jawa, orang pakai songkok putih itu identik dengan orang alim. Kalau bukan identik dengan Pak Haji. Dan orang haji kalau di Jawa itu harus sudah siap segalanya. Kalau berani haji, berarti dia sudah berani meninggalkan maksiat. Kalau orang berani haji, ya, di masyarakat Jawa ini, orang berani haji, berani meninggalkan maksiat. Sudah berani memimpin majelis, minimal tahlil sudah harus berani. Ya, sudah bisa berdoa dalam bahasa Arab, itu minimal itu. Jadi pakai songkok putih itu ciri khas orang alim atau cirinya Pak Haji. Maka kalau ada orang tidak alim, kok pakai pakaian songkok putih, nah ini tidak berani. Jadi begitu. Jadi hormat kepada kiainya. Santri-santri tidak berani pakai songkok putih. Maka jangan salahkan ya, di pondok-pondok salaf ada mindset seperti itu. Kenapa? Karena khawatir ya, dinamakan atau masuk kategori ulama gadungan tadi. Ya, pakai pakaian putih, pakai songkoknya songkok putih seperti kiainya, kemudian pakai surban hijau seperti surbannya kiai. Ternyata dia masih santri, ngajinya masih safinah. Ya, ya ini ulama ya belum. Kiai ya belum layak dijadikan dinamakan ulama kayak begini. Nah, adapun di pondok-pondok misalnya pondok-pondok sekarang ya, ada mungkin di Darul Lugho dan lain sebagainya. Santrinya dianjurkan pakai harus songkok putih, ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kenapa? Karena mungkin biahnya, lingkungannya sudah berbeda. Ya, lingkungannya sudah berbeda. Songkok putih itu bukan identik lagi dengan orang alim. Tapi mungkin ini di pondok-pondok yang di pengasuhnya adalah sadah ya atau habaib, itu santrinya pakai songkok putih semuanya. Dia tidak ada masalah. Karena di kalangan habaib, songkok putih itu bukan identik dengan keulamaan atau kealiman. Jadi kealiman itu kalau di biahnya lingkungannya para habaib itu ya pakai jubah, pakai imamah dan lain sebagainya begitu. Kalau panjenengan misalnya nyantri di pondoknya para habaib, pulang, apakah boleh pakai songkok hitam lagi? Ya silahkan. Mungkin jenengan dengan tawaduknya panjenengan pengen berbaur dengan masyarakat dan lain sebagainya, silahkan saja. Jangankan kiai, Nabi Muhammad SAW saja pakai pakaian itu santai, ya, saya sama dengan pakaian kaumnya, pakai jubah Romawi dan lain sebagainya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hampir 1 jam kita membahas tentang pakaian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Intinya dalam berpakaian kita tidak perlu terlalu kaku, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam berpakaian, jangan sampai memakai pakaian khusus ciri khas ulama. Ya, karena itu juga berbahaya. Bisa menimbulkan persepsi yang buruk di masyarakat. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang terdekat dengan kita. Dan semoga dengan kita dipertemukan dalam majelis ini, meskipun dalam layar kaca, semoga ini menjadi jembatan, menjadi wasilah, kita akan benar-benar berjumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.